Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memuji Allah, bersyukur atas segala curahan, limpahan nikmatnya, kasih sayangnya pada kita semua. Wabil khusus nikmat yang tiada tergantikan, bahkan dengan dunia dan seisinya sekalipun, ya, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang alhamdulillah iman dan Islam itulah yang telah menghantarkan kita untuk sama-sama bersimpuh, ruku, sujud, tunduk di hadapannya, menjalankan tadi sholat subuh berjamaah. Dan kita alhamdulillah kasih sayang Allah telah membuat kita ya hadir ya dalam majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan tiada lain kita harap kepada Allah, majelis ini adalah majelis yang dijadikan oleh Allah sebagai tempat curahan ilmu, hikmah, hidayah atau fiknya yang mengarahkan, yang membuat kita semakin dekat kepadanya dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah. Aku lihat salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada subuh kali ini kita masih dalam kaitan seri ya kajian Tazkiyatun Nafs, yang kita sudah masuk pada bahasan-bahasan berkaitan dengan sarana-sarana, jalan-jalan, wasilah-wasilah. Jadi untuk sampai kita kepada kecintaan kita kepada Allah dan Allah mencintai kita, untuk sampai pada keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat, nah maka Allah Subhanahu Wa Taala ya telah memberikan kepada kita jalan-jalannya, cara-caranya, gitu, sarana-sarananya. Nah pada kesempatan ini kita akan membahas satu sarana yang juga sangat penting dalam kita mencapai kecintaan Allah, yaitu mujahadatun nafs, ya, mujahadatun nafs. Nah, seperti biasa kita lihat dulu ya, apa itu mujahadatun nafs, ya. Nah, jadi kita lihat dulu secara bahasa ya, supaya kita pahami apa sih yang dimaksud dengan mujahadatun nafs ini. Nah, kalau kita lihat mujahadah itu secara bahasa ya, kalau dalam kitab At-Ta'rifat, al-mujahadah itu adalah al-muharabah. Nah, muharabah itu perang. Nah, ini supaya kita pahami ya. Nah, perang. Nah, itu psikologi ya dari bahasa mujahadah itu perang. Nah, yang namanya perang bagaimana gitu kan ini? Pasti kalau yang namanya perang, kita akan berupaya bersungguh-sungguh mengeluarkan kemampuan kita seoptimal mungkin. Ya, waktu, tenaga, ya pikiran, dana dan semuanya kan. Ya. Yang namanya perang ini ada musuh di hadapan.
udah nggak bisa santai-santai kan. Kalau ada apa perang itu, ya waktu demi waktunya ia diliputi oleh rasa was-was kan ya. Ya saudara-saudara kita yang sedang berada sekarang di Palestina, dizalimi oleh Zionis Israel. Nah, iya, waktu demi waktunya tidak seperti kita mungkin. Kita bisa tidur pulas ya, tidur juga pulas, tapi ya saudara-saudara kita yang tadi menghadapi musuh dalam makna perang muharabah itu tidur juga pasti ya was-was, apakah ada tadi roket ya, ada peluru kendali atau apa ya, atau ada serangan mendadak gitu. Nah, psikologi muharabah itu seperti itu. Nah, kita merasa nggak sebetulnya dalam diri kita itu ada suatu peperangan juga gitu ya, selain perang yang bermakna fisik. Nah, itu kita maknain dulu nih bahwa yang namanya al-mujahadah itu muharabah. Nah, muharabah itu ya tadi kalau ada musuh ya sama ya, pertandingan. Ya, itu kalau ada musuh, nah pasti akan sungguh-sungguh karena ada yang dihadapi ya. Nah, kayak timnas misalnya kan ya. Nah, timnas kenapa ia bisa sampai pada pencapaian misalnya ya. Oh, ini contoh saja gitu ya. Bagaimana skillnya dan lain-lainnya, disiplinnya dan lain-lainnya. Nah, itu kan ada musuhnya gitu ya. Nah, jadi yang namanya pertandingan kan nggak apa akan meningkatkan suatu kualitas kalau dia bertanding sendiri itu nggak ada musuhnya gitu ya. Nah, muharabah itu, nah tadi kita lihat ya, peperangan itu identik dengan kesungguhan yang optimal ya. Jadi badal apa juhdi gitu ya. Jadi betul-betul bersungguh-sungguh yang mengupayakan dalam mencapai sesuatu ya. Nah, jadi apa secara bahasa disebut juga pitomun nafsi anis syahawati ya. Nah, karena ini kan kita membahas mujahadah itu kan luas ya. Nah, kita akan membahas mengkhususkan pada mujahadatun nafsi. Nah, jadi pitomun nafsi anis syahawati. Nah, dalam diri kita ada musuh nggak? Nah, dalam diri kita itu nanti musuh itu kan ada musuh yang terlihat ya. Tadi orang misalnya kafir ya, kafir yang dia harbi memerangi kaum muslimin gitu ya. Orang-orang munafik, nifak gitu ya. Nah, kemunafikan, nah, orang ini munafik. Nah, itu ada juga dalam diri kita kan. Nah, dalam diri kita itu juga ada musuh. Nah, musuh kita apa saja di dalam diri kita itu? Nah, ada musuh yang namanya syahwat ya, musuh yang namanya goflah, lalai dalam diri kita. Nah, mujahadatun nafsi itu peperangan yang kita lakukan di dalam diri kita. Nah, ada juga musuh dari luar yang tidak terlihat ya, yang yuwaswisu fi suduri nas, yaitu syaitan laknatullah gitu. Nah, jadi sebetulnya lebih menakutkan mana sih? Ya, syaitan atau diri kita sendiri? Ya, sebetulnya yang lebih menakutkan itu syaitan atau diri kita sendiri. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, manusia sekarang itu sampai pada suatu tingkatan kalau dia sudah kafir, ya lihat saja Zionis Israel gitu, membantai sampai 35.000 gitu ya. Nah, itu dilakukan apa setan juga ya. Setan kan kalau kita lihat ya dalam hal ini, kalau melihat manusia ya yang disesatkannya, setan juga berlepas diri gitu ya. Nah, kalau bahasa sekarang mah kata setan tuh sebetulnya gue juga nggak gitu-gitu banget gitu ya, nggak parah-parah separah manusia gitu ya. Ini kan seperti yang disampaikan dalam Al-Quran kan, kamathalis syayatin. Nah, sebagaimana ini dalam surat Al-Hasyr ya, seperti syaitan ilqala lil insani, ketika ia berkata kepada manusia, setan itu mengatakan kepada manusia, ukfur, kafirlah. Nah, setan mengatakan kafirlah. Falamma kafaro, nah setelah setan berhasil memberikan tipu daya kepada manusia, lalu ia kafir gitu ya, manusia itu kafir.
apa yang dikatakan setan. Faqala, kata setan itu, faqala inni bari'um minka. Aduh, aku juga berlepas diri dari kamu. Udah, aku juga nggak kuat gitu ya melihat kelakuan kamu gitu ya. Ini bari'um minka. Ini kata setan ya, akhafu Allah Rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb alam semesta. Nah, jadi ternyata justru ya yang paling berbahaya, yang musuh sebelum tadi musuh-musuh dari luar, itu adalah musuh yang ada dalam diri kita gitu. Nah, di syahwat, nah makanya di sini disebutkan pitomun nafsi anis syahwati ya, wa naj'ul qalbi anil amani wasyahwati ya. Nah, jadi segala upaya dalam rangka membersihkan ya, menghilangkan bentuk-bentuk amani. Amani itu angan-angan ya, yang diinginkan oleh nafsu kita, syahwat ya. Nah, jadi mujahadatun nafs itu secara bahasa demikian ya. Nah, hati-hati kalau seseorang tidak merasakan bahwa dirinya sedang dalam keadaan perang dengan hawa nafsunya, itu yang berbahaya gitu. Ya, betapa banyak orang yang terkalahkan dengan hawa nafsunya, mayat-mayat gitu, menjadi mayat-mayat dalam peperangan ini. Nah, oleh karena itu, nah kita lihat ya, nah kita harus pahami dengan baik bahwa dari waktu ke waktu itu kita tidak sedang santai gitu. Ya, hidup kita itu sedang bergelut terus ya. Al-haq dan al-batil itu juga itu bergelut di dalam diri kita sendiri. Nah, maka kita definisikan ya secara istilah, para ulama mendefinisikan mujahadah ini adalah mu'alajatul nafsi bi tazkiyatiha gitu ya. Nah, jadi berupaya mengobati diri, memelihara jiwa kita ya, karena jiwa kita itu ya banyak sekali ya, nanti kita akan bahas ya musuh-musuhnya. Apa musuh sebelum kita bermujahadah, kita kenali dulu musuh kita gitu ya, musuh dari nafs kita. Nah, jadi berupaya memelihara, menjaga linafsi jiwa kita dengan apa? Bitazkiyatiha, dengan mensucikannya. Tazkiyah itu ada dua, kita sudah bahas ya, mensucikan, tatahur, dan juga tanmi, menumbuhkan. Nah, jadi upaya yang sungguh-sungguh dalam kita melakukan pembersihan jiwa kita. Nah, litabdi ilal falahi, agar kita sampai kepada kemenangan yang hakiki. Nah, jadi ini yang disebut dengan mujahadatun nafs gitu ya. Nah, ini suatu hal yang penting karena segala sesuatu itu akan tercapai tidak hanya urusan akhirat, dunia juga kan akan tercapai dengan kesungguhan. Nah, segala sesuatu itu kan pasti sebanding dengan usahanya kan ya. Kalau usahanya kita sedikit, waktu yang kita gunakan sedikit, nah padahal yang kita ingin capai, yang ingin kita capai apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menginginkan keridhaan Allah, surganya yang arduhas samawati wal ard, yang luasnya sepenuh langit dan bumi. Nah, mungkinkah kita mendapatkan sesuatu yang begitu hebatnya ya, yang begitu sempurnanya, begitu indahnya dengan upaya-upaya yang sedikit ya, dengan kesungguhan kita yang sedikit, dengan waktu yang sisa ya, dengan pikiran yang sisa setelah melakukan apa-apa baru melakukan itu. Nah, bisa nggak upaya-upaya menuju surga Allah itu dilakukan dengan upaya-upaya yang tidak sungguh-sungguh ya, upaya-upaya sisa gitu. Nah, sehingga dalam hal ini Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah mengingatkan kepada kita. Nah, beliau memberikan sindiran secara halus kepada kita semua artinya. Dengan di kitab Al-Hikam itu disebutkan gini, ijtihaduka fima tuliba minka,
kesungguhanmu dalam maaf, ijtihaduka fima duminalaka, maaf ya. Engkau bersungguh-sungguh dalam perkara yang padahal itu dijamin oleh Allah. Duminalaka. Nah, engkau bersungguh-sungguh pada satu hal yang padahal Allah sudah menjaminnya. Rizki kita itu sudah dijamin oleh Allah. Nah, rizki kita itu sudah di Lauhul Mahfuz, sudah tercatat gitu. Dan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rizqu muqassam ya, rizki yang dibagikan ya. Ada rizqu yang juga mau'ud ya. Ada rizki yang dijanjikan gitu ya. Nah, tapi semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Bahkan kita yang mengejar rizki atau rizki yang mengejar kita. Nah, kalau dalam hadis sebetulnya ya tentu saja ini bukan berarti kita tidak ikhtiar gitu ya. Nah, tapi dalam hadis kan dikatakan ar-rizqu, rizki itu yang yatlubul abda, mengejar hamba sebagaimana mengejarnya kematian ya. Nah, itu dalam hadis itu. Nah, jadi kita suka sungguh-sungguh dalam perkara hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa taqsiruka fima tuliba minka, dan engkau suka menyepelekan. Jadi kalau pada perbuatan-perbuatan ini tadi waktu sisa, tenaga sisa, pikiran sisa gitu ya. Pada yang padahal itu fima tuliba minka, itu yang diminta dari kalian, dari engkau gitu. Nah, jadi padahal yang diminta itu adalah maknanya, ibadahnya kepada Allah gitu, dalam hidup ini. Nah, engkau suka taksiruka, melalai-lalaikannya. Nah, ini dalilun ala intimasi basiro minka gitu, basiro minka. Nah, hal yang seperti ini adalah tanda-tanda dari kebutaan mata hati kita. Nah, jadi sama dengan kita sungguh-sungguh dalam mengejar urusan-urusan dunia yang juga itu ibadah, maka sebetulnya kita harus sungguh-sungguh juga ya dalam urusan-urusan yang justru itu menjadi hakikat tujuan dari hidup kita. Kan kadang-kadang kita kalau belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis gitu ya, bahasa-bahasa yang itu mendukung dalam suatu aktivitas kita dalam mencari dunia ya, kursus apa ya, anak-anak kita juga kan ya bayar berapa saja gitu ya, wah kita kursuskan gitu ya. Kadang-kadang ada anak sampai lesnya tuh wah, les matematika, les bahasa Inggris, les biola, les itu sungguh-sungguh gitu. Nah, kita bekerja mencari nafkah yang pagi wah udah siap-siap mandi dan lain-lainnya ya, dan sudah menyiapkan segala sesuatunya sedemikian dengan baik. Tapi pergi ke masjid ya untuk sholat malam, untuk tilawah Quran, untuk belajar ilmu-ilmu Allah, hadir ke majelis taklim, kita berlalai-lalai gitu. Nah, jadi harusnya sama gitu kan ya. Dalam kita mencari dunia itu ibadah, mencari akhirat itu ibadah. Nah, kalau kita tiba-tiba mencari akhirat tidak bersungguh-sungguh, itu tandanya adanya kebutaan dari basirah minka, ya mata hati kita. Nah, maka upaya kita mencapai akhirat ini harus kita lakukan dengan seoptimal mungkin yang kita bisa gitu ya, karena ini suatu perkara yang besar gitu. Nah, oleh karena itu rahimahullah, nah itu jadi jihad itu kita tidak membahas jihad. Nah, nanti kan jihad itu ada pertama jihad melawan musuh yang nampak gitu ya, mujahadah al-adu namanya ya. Dalam hal ini di dalam al-mawsu'ah ya disebutkan itu namanya qitalu muslimin kafiron ghairu di ahdin ba'da da'watihi lil islami. Nah, jadi ini perangnya seorang muslim melawan orang kafir yang tidak memiliki perjanjian ahad, yang kafir harbi ini. Kita tidak membahas berkaitan dengan mujahadah atau jihad dalam kaitan di makna ini ya. Nah, berikutnya ada mujahadatus syaitan. Nah, itu juga ya perlu kita hidupkan dalam diri kita ya, bersungguh-sungguh dalam memerangi syaitan. Nah, jadi
kita harus selalu berkesadaran bahwa dalam diri kita itu ada setan yang tadi kan yuwaswisu fi sudurin nas gitu ya. Dan di situ kan disebutkannya khannas ya. Setan itu malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Khannas. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dalam kaitan mujahadatus syaitan ini kita awalkan dulu ya sebelum masuk ke mujahadatun nafsnya dulu. Kita sedikit saja dulu bahas berkaitan dengan mujahadah dalam kaitan musuh yang dari luarnya. Nah, jadi syaitan itu khannas. Khannas itu apa? Khannas itu sembunyi. Jadi jangan pernah menganggap setan itu tidak ada dalam diri kita. Ya, karena tadi seperti virus ya, khannas itu seperti virus. Virus itu dalam diri kita itu pernah mati nggak virus itu? Virus itu kan selalu hidup ya. Nah, virus itu ia hanya mengkristal saja gitu. Jadi dia suatu waktu kalau daya tahan tubuh kita, imun kita lemah, nah virus itu nanti dia bekerja gitu. Nah, tapi ya ada gitu, tidak mati ada gitu dalam tubuh kita ini. Nah, jadi itu tergantung kepada daya tahan tubuh kita. Nah, syaitan pun demikian. Khannas selalu menunggu-nunggu kan khannas itu. Nah, kapan nih lalainya kita? Gitu. Karena disebutkan dalam hadis nanti dalam tafsir surat An-Nas ya. Nah, itu ada bagaimana syaitan itu menyimpan belalainya di dalam hati kita. Dan syaitan itu bila kita ingat Allah dia menciut gitu ya, menciut gitu. Bila kita lupa Allah dia membesar sehingga bisa melahap dari kalbu kita. Nah, ini dua hal dalam mujahadah ini. Maka kita oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada nggak yang bisa menolong kita dari setan? Ya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kita secara teori gitu ya melawan setan? Lebih sungguh siapa? Kita atau setan? Dalam apa menjalankan tugasnya. Nah, setan itu luar biasa sungguh-sungguhnya, dia tekadnya, janjinya gitu ya. Dan dia banyak kelebihan dalam kaitan ia tidak bisa dilihat oleh kita, sedang mereka bisa melihat kita ya. Nah, syaitan itu apalagi bangsa iblis kan ya, usianya lama, pengalamannya luar biasa gitu. Nah, itu ya jadi yang pertama mujahadah dalam kaitan musuh ya, yang ada di luar gitu, yang datang dari eksternal. Nah, sekarang kita masuk kepada musuh ya, mujahadah dalam kaitan musuh yang ada dalam diri kita. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musuh apa saja ya yang harus senantiasa kita waspadai di bahaya laten gitu ya. Nah, bahaya laten yang sebetulnya itu ada dalam diri kita. Nah, itu ada yang pertama tadi syahwat ya, nafsu atau al-hawa. Nah, jadi kalau kita lihat disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad ya, inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitani. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat, mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Nah, jadi perang pertama, mujahadah, kesungguhan yang pertama yang harus kita kuatkan itu dalam melawan musuh itu adalah syahwat yang timbul dari tadi perut, kemaluan ya. Itu apalagi zaman fitnah ya. Wa mimma akhafu alaikum ya min ba'di, yang aku takutkan menimpa kalian setelahku itu adalah dibukakannya segala bentuk kenikmatan-kenikmatan dunia dan perhiasannya. Ini semakin kesini fitnah itu semakin besar kan ya. Nah, itu
luar biasa ya, apalagi anak-anak sekarang, yang dihadapi anak-anak sekarang itu fitnahnya lebih berat dari apa yang kita alami ya. Waktu kita SMA, waktu kita kuliah, dengan anak-anak kita sekarang ya SMA, kuliah, itu jauh berbeda gitu ya. Grup musiknya juga mungkin waktu kita SMA, akan SMA ya, berapa grup musiknya ya, banyak ya. Terus juga bagaimana film ya, saluran apa, televisi gitu ya, channel televisi. Kita waktu SMA itu ya, pernah ngalami, mungkin belum ada titik, pernah ngalami bapak-bapak ya. Nah itu anak-anak sekarang ya, kita kesulitan dulu apa nonton film dan lain. Anak-anak sekarang mau akses film apa saja dengan mudah mereka dapatkan. Nah zaman fitnah ini membutuhkan kesungguhan kita, karena sifat hawa nafsu ini nanti akan membuat kita sibuk, karena diri ini cenderung ya kepada kenikmatan-kenikmatannya. Mata itu punya kecenderungan hawa nafsu ya, dia punya tadi yang datang dari perut dan kemaluannya ya. Mata akhirnya senang melihat kepada hal-hal yang memenuhi tuntutan dari perut dan kemaluannya ini. Nah kalau dia sudah disibukkan dengan hal-hal kesenangan-kesenangan syahwat ini, akhirnya menyibukkan dia dari kelezatan kenikmatan kita takarub kepada Allah. Nah, ini kan HP ini luar biasa kan ya. Coba di dalamnya TikTok, ya apa Facebooknya, YouTube-nya, ya juga Instagram, apa semuanya gitu. Kita padahal buka suatu saat dakwah gitu kan. Nah tapi kan bercampur gitu ya. Kalau dakwah tiba-tiba ada yang menarik lagi, menarik hati, dan terus akhirnya yang asalnya kita senang untuk baca tilawah Quran, melihat nasihat di dalamnya, akhirnya sejam tidak terasa gitu ya, kita menelusuri hal-hal yang padahal itu memenuhi syahwat kita. Nah, akhirnya kalau sudah gitu berat untuk melakukan amal-amal soleh gitu ya. Nah oleh karena itu pertama tadi syahwat, nafsu, al-hawa. Nah itu kunci gitu ya, dalam keberhasilan tazkiyatun nafs itu perangi betul-betul tuh keinginan-keinginan hawa nafsu kita ya. Ingin banyak hal ya, diri kita ini ingin dipuji. Syahwat kita itu paling seneng kan kalau dipuji itu, wah gitu ya. Dan kalau orang kita sudah berbuat sesuatu yang baik tidak dipuji itu suka kecewa gitu ya. Aduh padahal saya sudah, tapi nggak ada nih orang yang mengapresiasi saya misalnya ya. Nah ini ambisi kita, riasa, kepemimpinan ya, ego kita. Nah ini hawa semuanya ya. Akhirnya hal-hal inilah yang menghanguskan ya dari amal-amal soleh. Nah karena kita memang sudah diciptakan dengan itu, zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarati minad dahabi wal fiddah. Nah itu ya, jadi memang di dalam diri kita itu sudah dihiasi dengan kesukaan ya, dijadikan indah pada pandangan manusia rasa cintanya itu kepada yang diinginkannya. Nah ini mujahadatun nafs ini kunci keberhasilan. Nah makanya saum, tilawah Quran, qiyamul lail ya, zikir itu adalah jalan-jalan dalam kita memerangi hawa ini gitu. Ya kita menyibukkan istighol hati kita dengan Allah dibandingkan dengan memenuhi tuntutan-tuntutan hawa nafsu kita. Nah ini adalah mujahadah kita melawan syahwat ya. Nah, akhirnya apa? Kita istighfar, banyak memohon ampun pada Allah, banyak berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dalam menyekutukanmu gitu ya, dari segala perkara yang aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu kalau aku menyekutukanmu dalam hal yang aku tidak sadari. Nah ini jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus mengekang ya, mengendalikan segala tuntutan-tuntutan musuh kita ini, nafsu kita ini.
Nah, upaya tazkiyatun nafs ini, apa yang menjadi musuh ini harus nanti nafsu amarah bisu ini menjadi tadi ya nafsul mutmainnah. Nah, ini mujahadah itu melawan nafsu itu sampai kita pada nanti seruan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ini kita berharap pada Allah agar nanti kita dipanggil itu dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Karena selama di dunia ini kita berjuang keras, bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa kita, gitu ya. Nah, ini satu lagi berkaitan dengan ini disebutkan ya, ini dalam hadis ya dari Anas, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Abi Aufa dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, disebutkan begini hadisnya. Talathatun muhlikatun. Ada 3 hal yang membinasakan. Wa thalathun munhiyatun. Dan ada 3 hal ya yang menyelamatkan. Nah, ada 3 hal katanya yang ia membinasakan, ada 3 hal yang menyelamatkan. Nah, jadi apa saja yang salatun mukhlikatun? Yang pertama sukhun muta'un. Nah, perkara yang membinasakan adalah kebahilan dan kerakusan yang ditaati. Nah, ada sukhun muta'un. Nah, kebakilan gitu ya, yang ditaati. Dalam artian kita sebetulnya punya rasa bakhil dalam diri kita. Semuanya punya potensi bakhil. Ya, kita itu kan cenderung tidak mau mengeluarkan harta kita, ingin menyimpannya. Nah, hanya ada yang mujahadah, berjuang, akhirnya dia berusaha dengan tadi sedekah. Untuk apa? Untuk memerangi kebakilan yang ada dalam dirinya. Nah, bahaya kalau kebakilan ini muta'un, ditaati. Ini bagi jangan ya, taati gitu, bakhil kita. Oh jangan, tidak, udah nanti simpan aja. Wah udah sayang gitu kan ya. Oh simpan nanti mungkin bermanfaat, ya dikoleksi gitu ya. Nah, sepatu atau apa gitu dikoleksi, tas yang padahal dia tidak gunakan gitu. Yang padahal kadang-kadang kan ada yang hal bagi kita itu tidak berguna, disimpan aja di rumah gitu kan. Apa saja misalnya sepatu, bekal pakaian atau apa yang kita anggap itu suatu hal yang tidak berguna. Padahal ternyata kalau itu diberikan pada orang lain, Masya Allah gitu ya, sangat bermanfaat bagi dirinya gitu. Nah, jadi ini yang menghlikat itu salah satunya kalau kita bakhil. Nah, bakhil itu banyak ya, bukan hanya harta. Bakhil terhadap waktu kan ya. Aduh, seperti apa rugi kalau kita menggunakan waktu buat baca Quran itu. Seperti rugi kalau kita menggunakan waktu itu untuk mendengarkan majelis taklim, hadir ke majelis taklim misalnya. Nah, kalau itu sudah ada, nah itu kita perlu perangi ya, sukhun muta'un wa hawan muttaba'un. Nah, dan hawa nafsu yang diikuti. Ya, tadi hawa nafsu mata kita, pendengaran kita. Nah, kita harus berupaya menahan itu habis dari segala bentuk gempuran ya, dari keinginan-keinginan nafsu kita. Nah, wa ijabul mar'i binafsihi ya. Nah, dan seorang yang membanggakan diri sendiri. Nah, ini mujahadatun nafs yang harus kita lakukan ya, karena ini tiga semuanya membinasakan. Nah, berikutnya itu mujahadah dalam kaitan melawan hawa nafsu kita, syahwat kita. Nah, ada lagi dalam diri kita ya, yang perlu kita lakukan mujahadah itu adalah sesuatu yang syubhat atau samar. Nah, jadi disebutkan ini dalam surat Al-Jatsiyah ya. Apa aroita ya, apa roaita manitakhoda ilahahu hawahu wa adollahu Allahu ala ilmin wa khotama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basorihi gishawah. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, ini tadi ya kita sudah bahas, ini menjadikan ilah hawa nafsunya, hawa. Nah,
Terus di sini wa adallahullahu ala ilmin, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah wa khatama ala sam'ihi, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya. Ya, terus wa qalbihi, dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Nah, maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Nah, jadi itu yang disebut dengan jahil. Nah, hal yang harus kita lawan dalam diri itu jahil, ketidaktahuan, kebodohan, terutama lagi jahil terhadap ilmu-ilmu yang menyampaikan kita kepada kebahagiaan di dua tempat, di dunia dan akhirat. Ya, jahil terhadap syariah, jahil terhadap ilmu hati, jahil bahkan terhadap Allah, tidak mengenal Allah dengan baik, siapa Allah, nama-nama Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, jahil terhadap syariah, itu kan ya. Nah, banyak hal gitu ya, ini kejahilan. Nah, itu juga harus diperangi gitu ya. Nah, dengan apa? Mujahadatul ilmi, dengan kita berjihad ilmu. Nah, ini memerlukan kesungguh-sungguhan gitu ya. Nah, itu ikhtiar kita, ijtihad kita harus kita kuatkan dalam mencari ilmu ini. Nah, makanya thalabul ilmi ini fardhotun ala kulli muslimin. Ya, fardunya fardu ain. Dan juga keutamaannya fadilah ilmu itu sangat banyak. Nah, kita harus bermujahadah ya, baca Quran. Ya, alhamdulillah hidayah ummah itu kan. Nah, kita berkumpul di sini, ini mujahadatul ilmi. Berupaya untuk melawan kebodohan, ketidaktahuan kita. Nah, karena ilmu qabla alma kan ya, ilmu sebelum amal. Nah, itu perlu kita lawan. Caranya apa? Banyaklah berusaha dalam ikhtiar menuntut ilmu. Al-Quran, tilawah kita, bacaan kita ya. Kita memperbaiki lahnun jali, lahnun khafi, ya, kesalahan-kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Nah, ini butuh kesungguhan kan ya. Tilawah Quran juga kan butuh kesungguhan, memahaminya karena ia petunjuk hidup. Nah, jadi untuk mencapai surga Allah tentunya kita harus juga bersungguh-sungguh dengan cara yang terbaik gitu ya. Nah, terus goplah, lalai. Ini juga satu hal yang harus kita lawan ya. Mujahadatun nafs itu melawan kelalaian. Nah, jadi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Laki-laki yang tidak dilalaikan, tulhihim. Nah, ya. Yang tidak melalaikannya tijaratun, perniagaan ya, wala bai'un, jual beli, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Nah, jadi sebetulnya kan gini, sesungguhnya di dalam Al-Quran ya, engkau pada hari ini, pada hari di dunia ini, engkau fi ghaflatin, dalam kelalaian. Kita ini sebetulnya di dunia ini seperti orang pingsan, antara sadar dan tidak gitu. Nah, jadi kita mengetahui bahwa sebetulnya hakikat kehidupan itu yaumil akhir gitu. Nah, hanya kita ghaflah, lalai dalam hal ini selama di dunia. Orang yang sadar tidak sadar tadi gitu. Nah, karena apa? Karena ada ghito dalam Al-Quran itu, ada penghalang dari hati kita. Nah, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka tuh dalam kehidupan nanti ghitoah ya, tutupannya. Nah, pada saat itulah nanti mata kita bisa melihat dengan jelas. Nah, yauma basiratuka ahadidun gitu ya, melihat. Nah, baru di situ kita bangun. Oh, ternyata tadi ya, yaumil akhir, surga, neraka, malaikat. Tak kala dinampakkan dengan basiro, dengan mata yang jelas kita melihatnya. Nah, goplah, ada tutupan, kelalaian. Nah, ini harus kita sadarkan lagi. Apa yang melalaikan? Tijarotun, bai'un, ya, hal apa saja. Ya. Hati-hati, banyak hal yang mubah padahal itu
bisa menjadi suatu yang membuat goplah, lalai kita dari kehidupan sesungguhnya agar kita berbekal untuk akhirat kita. Nah, itu juga perlu mujahadah. Nah, makanya dengan zikir seperti ini kan ya, mungkin kita pulang ke rumah atau berinteraksi kemana gitu ya, kita pergi kemana, melakukan aktivitas maisha kita, nah lupa kadang-kadang gitu ya, hal itu tanpa terasa. Nah, ini orientasi kita berbelok arah, kita kembalikan lagi kelalaian kita dengan sholat, dengan zikir, ya, dengan mudzakarah, ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, kita saling mengingatkan lagi. Nah, ini mujahadah kita dalam melawan ghaflah gitu ya. Nah, jadi demikian ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mujahadah ya. Dan sebagai salah satu terakhir ya, ini dalam kaitan mujahadah, dalam kaitan melawan syubhat, melawan jahil itu adalah ya kita berupaya agar, nah ini kita kembali kesimpulannya itu pada ayat yang sudah kita buka tadi ya, walladzina jahadu fina, dan sesungguhnya orang-orang yang berjihad. Nah, mujahadah itu di sini ya, karena kami ya, pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, jadi kita terus berupaya, berusaha dalam hidup ini agar berjihad dalam ilmu, berjihad dalam amal ya, dan juga berjihad dalam tazkiyah. Terus berupaya dalam mensucikan jiwa kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita berkaitan dengan mujahadatun nafs ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya ya, menggerakkan hati kita sehingga kita dalam hidup ini selalu ya merasakan bahwa kita ini waktu ke waktu sedang dalam keadaan berperang melawan diri kita sendiri ya, yaitu berupa nafsu kita, syahwat kita, kejahilan kita, kelalaian, kealpaan kita ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa lebih perdalam ya, masih ada waktu untuk berdiskusi ya. Barangkali ada hal-hal yang perlu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang konfirmasi atau pertanyakan lebih jelas ya, barangkali saya juga mengetahui jawabannya, mungkin nanti akan kita bahas. Kalau tidak kita sama-sama nanti cari gitu ya setelah ini. Nah, ataupun ada yang perlu ditambahkan dalam bahasan kita, mangga Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan. Saya mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya ya, wabil khusus saya dalam hal ini ya. Dan mudah-mudahan kajian yang kita bahas pada kesempatan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan satu hal yang menetap dalam hati kita, keimanan kita, sehingga kita dapat mengamalkannya dalam hidup ini. Yaitu saja, barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.